Di balik bayang-bayang hutan lebat Papua, tersembunyi sosok yang menjadi dalang di balik gejolak separatisme di bumi cendrawasih. Sebi Sambom, lahir pada 3 Januari 1975, menjelma sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB-OPM, kelompok yang lantang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia. Dengan strategi dan propaganda yang terstruktur, mereka terus berusaha mengguncang stabilitas di wilayah tersebut. Di berbagai wilayah Papua, kelompok bersenjata ini memanfaatkan rute ilegal, termasuk perbatasan darat yang membentang dari Jayapura hingga Merauke. Meskipun jumlah mereka tidak masif, keberadaan jalan tikus di perbatasan Papua Nugini menjadi celah bagi penyelundupan senjata ilegal. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar persenjataan kelompok kriminal bersenjata KKB berasal dari hasil rampasan usai kontak senjata dengan aparat keamanan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya setiap konfrontasi, di mana senjata yang seharusnya melindungi rakyat justru berpotensi berbalik mengancam mereka. Ironisnya, senjata yang digunakan KKB tidak hanya berasal dari dalam negeri. Sejumlah laporan mengungkap bahwa negara asing seperti Amerika Serikat, Filipina, Austria, dan Rusia menjadi asal persenjataan yang digunakan KKB. Senjata-senjata dengan akurasi tinggi dan daya rusak besar telah ditemukan dalam berbagai operasi penegakan hukum di Papua. Meskipun jalur pasti penyelundupan senjata ini masih ditelusuri, keterkaitan jaringan internasional dalam memasok senjata kepada KKB menambah kompleksitas permasalahan ini. Penyusupan senjata ilegal dilakukan melalui jalur gelap dari Filipina Selatan atau jaringan penyelundupan lainnya. Kini, aparat keamanan Indonesia semakin memperketat perbatasan dan jalur distribusi senjata ilegal. Operasi besar-besaran yang dilancarkan oleh TNI dan Polri telah berhasil menangkap sejumlah kurir senjata yang berafiliasi dengan KKB. Namun, kelompok separatis ini seringkali membantah tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan keterlibatan langsung TPNPB-OPM dalam berbagai aksi kekerasan. Salah satunya adalah insiden penembakan terhadap teknisi PT Palapa Timur Telematika di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pada Maret 2022. Para korban yang tengah bekerja memperbaiki infrastruktur telekomunikasi diserang secara brutal. Dengan cepat, kelompok bersenjata tersebut mengklaim bahwa serangan itu adalah peringatan bagi pihak luar yang mereka anggap sebagai ancaman. Selain itu, serangan terhadap pilot Selandia Baru, pembakaran kantor pemerintah, sekolah, hingga puskesmas di wilayah Papua Tengah semakin menunjukkan bahwa mereka ingin menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, mereka juga menyerang pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua, sebuah proyek yang sebenarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua sendiri. Namun, mereka berdalih bahwa infrastruktur tersebut dibangun untuk kepentingan Jakarta dan bukan untuk rakyat Papua. Yang lebih mengejutkan, laporan intelijen menunjukkan bahwa KKB mendapatkan sebagian pendanaannya dari aktivitas ilegal seperti perdagangan gelap, tambang-tambang liar, dan penyelundupan sumber daya alam. Sama seperti kelompok kriminal internasional lainnya, mereka menjadikan kegiatan ilegal ini sebagai sumber utama dana untuk membeli senjata dan logistik. Aparat keamanan Indonesia telah berulang kali menangkap jaringan yang menyuplai amunisi dan senjata kepada KKB. Pada awal 2024, ratusan senjata dan ribuan butir amunisi ditemukan dalam operasi besar yang menargetkan jalur penyelundupan ini. Meskipun TNI Polri telah melakukan operasi penumpasan terhadap kelompok-kelompok ini, tantangan besar masih menghadang. Kondisi geografis Papua yang sulit dan dukungan dari pihak tertentu menjadikan operasi ini tidak mudah. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah terus memperketat pengawasan di perbatasan Papua Nugini serta di daerah-daerah rawan konflik. Pendekatan kesejahteraan tetap menjadi strategi utama dalam meredam konflik di Papua. Pemerintah terus menggenjot pembangunan dan memberikan berbagai program ekonomi agar masyarakat Papua semakin sejahtera dan tidak terpengaruh oleh propaganda separatis. Namun, di tengah upaya keras Indonesia menjaga Papua, propaganda hitam yang dilancarkan kelompok separatis terus berkembang di tingkat global. Sebi Sambom dan para petinggi KKB tidak hanya mengandalkan senjata dan aksi teror, tetapi juga memainkan opini di berbagai forum internasional. Mereka berupaya menggait simpati dari negara-negara barat dengan menggambarkan Papua sebagai wilayah yang dijajah oleh Indonesia.
Padahal realitanya bertolak belakang. Pembangunan di Papua terus digenjot dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya demi kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Hingga kini, Sebi Sambom dan para pemimpin KKB masih terus melancarkan propaganda mereka di media internasional, memanfaatkan media sosial dan jaringan asing untuk menggiring opini bahwa Papua dicaplok secara paksa oleh Indonesia. Padahal faktanya, Papua telah menjadi bagian sah dari Indonesia berdasarkan penentuan pendapat rakyat (PPRA) tahun 1969 yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sayangnya, narasi sejarah ini sering dipelintir oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan kedaulatan Indonesia di Papua. Selain propaganda, laporan terbaru mengungkap adanya dugaan bantuan dari pihak asing yang mendukung gerakan separatis Papua. Beberapa LSM luar negeri dan kelompok-kelompok yang mengklaim membela hak asasi manusia ternyata memiliki kepentingan terselubung dalam konflik ini. Mereka mendanai aksi-aksi separatis sebagai bagian dari permainan geopolitik untuk melemahkan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Selain meningkatkan operasi militer, pendekatan diplomasi juga semakin diperkuat untuk melawan propaganda ini. Indonesia semakin aktif di forum internasional untuk menjelaskan fakta-fakta di lapangan dan membantah narasi sesat yang disebarkan oleh KKB. Bahkan, dukungan terhadap Papua sebagai bagian sah dari Indonesia terus menguat di PBB, membuktikan bahwa dunia internasional semakin sadar akan kebenaran yang sebenarnya. Pada akhirnya KKB hanya akan menghadapi kehancuran. Mereka boleh saja terus bersembunyi di hutan-hutan Papua, menebar ancaman, dan meminta dukungan asing. Tetapi Indonesia jauh lebih kuat dan tidak akan pernah mundur. Dengan sinergi antara kekuatan militer, pembangunan ekonomi, dan strategi diplomasi, Papua akan terus berkembang dalam pangkuan NKRI. Sebi Sambom dan para gembong separatis lainnya mungkin terus berteriak di media, tetapi Indonesia akan tetap berdiri kokoh menjaga setiap jengkal tanah airnya. Papua bukan untuk dipermainkan, dan kedaulatan negara adalah harga mati. Indonesia akan terus berkomitmen dalam membangun Papua, memastikan bahwa rakyat Papua mendapatkan hak dan kesejahteraan yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Di sisi lain, strategi penegakan hukum terhadap kelompok separatis akan semakin diperketat. Dengan penguatan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, harapan besar terbuka bagi Papua untuk terus maju dan berkembang dalam bingkai NKRI yang kokoh dan tak tergoyahkan.